Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Wawan Supriyadi. Saya adalah seorang guru SD. Di sini saya akan berbagi tentang media pembelajaran materi kelas 6 tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Mudah-mudahan video ini bisa membantu dan memudahkan para guru SD dan siswa kelas 6 untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Tuhan menciptakan banyak tumbuhan untuk kita. Untuk itu kita perlu banyak bersyukur. Salah satu cara bersyukur adalah dengan menjaga dan melestarikan tumbuhan tersebut. Untuk melestarikan tumbuhan, kita harus tahu bagaimana cara mengembangbiakannya. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu generatif dan vegetatif. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar bagaimana perkembangbiakan secara generatif. Ayo anak-anak, mari kita belajar bersama-sama. Jangan lupa tetap fokus dan tetap semangat ya. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif memiliki ciri sebagai berikut. 1. Ada perkawinan atau penyerbukan antara benang sari dan putik. Yang kedua, mempunyai biji. Alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah bunga dan biji. Nah, selanjutnya pada bagian ini kita akan mengetahui bagian-bagian bunga. Yang pertama adalah mahkota, merupakan bagian bunga yang mempunyai bentuk paling indah karena memiliki warna tertentu. Fungsi mahkota bunga digunakan untuk menarik serangga. Keberadaan serangga yang hinggap pada bunga akan membantu proses penyerbukan. Untuk bagian kepala sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan pada bunga dan bertugas memberikan serbuk sari ke kepala putik. Selanjutnya adalah benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan, terdiri atas tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Yang berikutnya adalah putik. Putik fungsinya sebagai tempat jatuhnya serbuk sari pada proses penyerbukan. Selanjutnya adalah tangkai putik. Tangkai putik berfungsi sebagai penyangga dari kepala putik agar kepala putik dapat memiliki posisi yang tepat untuk menangkap serbuk sari pada saat proses penyerbukan, dan juga sebagai jalur masuknya inti generatif serta inti vegetatif ke ruang bakal biji setelah proses penyerbukan untuk kemudian melakukan pembuahan. Selanjutnya adalah bakal biji. Nama lain dari bakal biji adalah ovalum. Bakal biji ini berada pada bagian putik bunga, tepatnya pada bagian cervel. Bakal biji ini diketahui memiliki dua inti, yakni ovum atau sel telur dan juga calon lembaga. Adapun fungsi dari bakal biji ini adalah untuk melindungi sekaligus sebagai tempat sel telur bersemayam. Selanjutnya adalah tangkai bunga. Tangkai bunga berada pada bagian bawah bunga. Fungsi tangkai bunga adalah menopang bunga dan menghubungkannya dengan bagian tubuh lainnya. Berikutnya yang kedelapan adalah dasar bunga. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Selanjutnya bagian bunga yang terakhir adalah kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian bunga yang paling luar yang menyelimuti mahkota ketika masih kuncup. Fungsi dari kelopak bunga
yaitu melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Kelopak bunga akan terbuka saat mahkota mekar. Pada proses penyerbukan bunga, ada berbagai macam jenis penyerbukan. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Artinya, serbuk sari dan kepala putik berasal dari bunga yang sama. Jenis penyerbukan yang selanjutnya yaitu penyerbukan tetangga. Artinya, serbuk sari berasal dari bunga lain tetapi masih satu pohon. Jenis penyerbukan selanjutnya yaitu penyerbukan silang. Artinya, serbuk sari berasal dari tumbuhan lain yang sejenis. Jenis penyerbukan yang terakhir yaitu penyerbukan bastar. Artinya, serbuk sari berasal dari tumbuhan lain yang berbeda jenis. Nah, itu tadi adalah proses dari perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, yaitu dengan melalui berbagai macam proses penyerbukan. Untuk melakukan proses penyerbukan, tumbuhan dibantu oleh kupu-kupu. Selanjutnya dibantu oleh angin, dan selanjutnya lagi dibantu oleh serangga atau lebah. Nah, anak-anak, di sini Bapak akan kasih contoh proses penyerbukan, salah satunya yang dilakukan atau dibantu oleh kupu-kupu. Pada saat bunga sedang mekar, bagian mahkota adalah bagian yang sangat indah dan juga memiliki bau atau aroma yang khas, sehingga mengundang kedatangan kupu-kupu. Hinggaplah kupu-kupu pada bagian kepala sari, di mana pada bagian kepala sari terdapat yang namanya serbuk sari yang merupakan alat kelamin jantan pada bunga. Ketika kupu-kupu berpindah tempat, maka serbuk sari akan menempel pada bagian kakinya. Kemudian, hinggaplah kupu-kupu tersebut ke bagian bunga yang lain, dan kakinya mengenai kepala putik yang merupakan alat kelamin betina. Maka di situ terjadilah pertemuan kelamin jantan dan betina hingga terjadi sebuah proses pembuahan yang akan menghasilkan zigot atau bakal buah, atau juga disebut dengan bakal biji. Nah, demikianlah penjelasan bagaimana proses singkat terjadinya penyerbukan yang dibantu oleh kupu-kupu. Nah, demikianlah tadi penjelasan dari saya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, bisa membantu anak-anak atau kawan-kawan guru dalam meningkatkan efisiensi belajar di dalam kelasnya, khususnya kelas 6. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.